Halo semuanya, dengan aku Arif. Di video ini akan membahas gimana cara bekerja menggunakan spreadsheet. Cukup satu file saja bisa digunakan untuk dua departemen ya. Jadi untuk skemanya nanti adalah untuk departemen sales dan gudang itu bisa bekerja dalam satu file yang sama dengan menggunakan spreadsheet ya. Dan di sini di layar sudah saya buatkan sebuah data untuk pemantauan penjualan sales dan gudang. Formatnya seperti ini. Nanti adalah untuk yang bagian pink ini yang saya blok ini adalah akses untuk admin sales atau di bagian departemen sales. Kemudian untuk yang di kuning ini akan untuk akses departemen gudang. Datanya kurang lebih dari ini ya untuk semuanya. Nomor SO itu artinya adalah nomor orderannya. Kemudian dari tanggalnya, pelanggannya siapa, kemudian kotanya mana. Kemudian untuk akses dari gudang, dia memiliki akses untuk pengisian nomor PJ atau nomor notanya, kemudian ada nomor surat jalannya, kemudian proses packingnya dia posisinya di mana, apakah sudah di packing atau belum di packing. Kalau sudah di packing, dia dikirimnya tanggal berapa, estimasi pengirimannya itu berapa hari. Ini ada macam-macam. Nanti untuk yang ini datanya estimasinya dari 1 hari sampai 7 hari. Kemudian ada estimasi diterima pelanggan ya. Yang perlu disiapkan dari ini adalah silahkan kalian login dulu akun Google kalian dan masuk di spreadsheet. Filenya ada di sini. Nah, kemudian bagian pojok kanan atas kita perlu membagikan dulu. Jadi yang kita butuhkan adalah 3 file. File yang pertama adalah file untuk pemilik, kemudian untuk 2 email selanjutnya adalah satu email untuk akses sales dan satu email lagi untuk akses yang gudang. Ini klik bagikan. Tujuannya untuk pembagian adalah 2 email yang untuk sales dan gudang tadi itu bisa mengakses file yang sudah menjadi pemilik. Ini kita tambahkan emailnya. Dalam hal ini adalah ini untuk email yang sudah saya buat. 2 email ini, Refrif sama Mayudi Klaten ini. Kemudian untuk di bagian kanannya ini ada editor. Kalau saya klik ada 3 opsional ya. Yang pertama ada pelihat, kemudian ada pengomentar, yang ketiga ada editor. Khusus untuk pelihat sama pengomentar ini, dia cukup bisa hanya melihat saja atau mengomentari. Dia tidak bisa mengedit. Karena kita pengen dua emailnya itu bisa mengedit, maka kita memberikan hak akses untuk editor. Setelah itu kita kirimkan. Jadi untuk 2 email yang tadi sudah kita share, yang artinya dia bisa membuka file ini. Kemudian kita berikan akses untuk masing-masing emailnya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk yang di bagian warna pink ini, untuk akses yang sales, maka silakan diblok semua dari A5 sampai di 17. Ini yang saya blok emang hari ini untuk yang ini ya, karena emang sebagai contoh saja, nanti untuk penerapan di lapangan atau di masalah yang berbeda, silakan untuk disesuaikan dengan ukurannya seperti apa gitu. Setelah diblok, silahkan masuk ke data, pilih yang ini, lindungi sheet dan rentang. Kemudian kita masukkan deskripsinya untuk akses sales misal. Setelah itu setel izinnya, klik setel izin. Tadi kan sudah saya bilang ya untuk yang emailnya itu kan ada 3 ya. Untuk yang email yang paling atas ini adalah email pemilik file aslinya. Kemudian 2 di bawahnya adalah email tambahan. Nah, dalam kasus ini saya ingin yang email kedua ini untuk memiliki akses di salesnya, yang ketiga nanti untuk akses gudangnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah email yang ketiga ini nanti kita uncentang atau kita hilangkan centangnya. Yang artinya untuk email yang dikhususkan untuk gudang tidak bisa mengakses di bagian sales sama pemiliknya. Oke, kalau udah save, akses untuk di salesnya sudah disetting. Kemudian berikutnya kita setting untuk di bagian eh, gudangnya ya. Ini silahkan diblok lagi.
dari E5 sampai di J17. Setelah diblok sama masuk di data, kemudian lindungi YSIT atau rentang dan rentang. Kemudian untuk deskripsinya adalah akses untuk gudang. Kemudian setelah izin, berbeda dengan yang pertama tadi, silahkan diancentang yang di bagian kedua, di mana yang di saya blok ini tadi adalah akses untuk sales. Jadi untuk yang di bagian gudang yang bisa diakses adalah gudang saja, sedangkan untuk yang email untuk sales kita ancentang, kita tidak memberikan akses tersebut ya. Kemudian klik selesai. Setelah selesai, kita coba praktekkan. Ini adalah email yang dibuka dari email pemilik. Kemudian saya rubah dulu untuk email yang dua lainnya. Kita buka untuk email sales dan email gudang. Ini lagi proses loading. Untuk gambarannya nanti admin sales atau untuk departemen sales, dia cukup bisa mengisikan nomor SO saja atau nomor orderan. Nomor orderan, tanggal SO, pelanggan, dan kota. Oke, ini sudah nih. Kita oke. Yang saya buka ini, di bagian pojok kanan atas, fotonya kan sudah berbeda ya. Ini tadi adalah email untuk akses di bagian sales. Jadi yang dia bisa lakukan hanya untuk mengakses di bagian yang warna ini, pink ini. Sebenarnya di luar itu bisa, karena sifatnya adalah tadi yang di pertama konsepnya di bagian pink ini untuk akses sales, maka yang perlu saya sajikan adalah mencoba menginputkannya. Misal ada orderan baru SO 0011, kemudian untuk tanggalnya adalah tanggal 11 Januari 2023, untuk nama tokonya adalah TB contoh misal. Kemudian untuk kotanya adalah Solo. Nah, perbedaannya adalah setelah kita mengisikan di bagian warna pink, saat kita mencoba menginputkan sebuah data di bagian kuning ini, maka dia tidak bisa mengakses. Semisal saya ingin mencoba menginputkan ya sebuah data, saya ketikkan di keyboard. Oke, nah seperti ini. Dia muncul peringatan ada masalah, di mana ini adalah Anda mencoba mengedit atau objek yang terlindungi. Harap hubungi pemilik, yang artinya adalah di bagian ini tadi itu hanya bisa diakses, bisa diedit oleh pemilik dan email yang diberikan izin. Karena di email sales tadi diberikan izin, maka tidak bisa mengedit. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut melompat ke email yang di bagian gudang. Di di pojok kanan atas fotonya seperti ini ya. Ini adalah email untuk yang di bagian gudang. Berbeda dengan sales tadi, dia hanya bisa mengedit di bagian kuning. Kalau misalnya saya mencoba menginputkan sebuah data di bagian pink, ini saya inputkan dengan keyboard, maka hasilnya sama yang tadi ya, error, ada masalah bahwa ini selnya dilindungi sama pemilik. Dia tidak punya akses untuk mengedit. Dia hanya bisa menginputkan data di bagian kuning. Di bagian PJ ini sampai di estimasi pelanggan. Jadi saya inputkan tambahan di bagian PJ ini, saya inputkan PJ-nya 0011. Kemudian spesial SJ-nya surat jalannya 0011. Kemudian status packingnya dia sudah di packing semisal. Kemudian untuk tanggal kirimnya adalah tanggal 12 Januari 2023. Untuk estimasi kirimnya 1 hari. Oke. Kemudian untuk ininya tinggal saya kopikan ke bawah rumusnya. Di sini ada proses packing dengan skema seperti ini ya. Untuk pembuatan ini nanti menggunakan data validasi. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Kemudian untuk bagian estimasi ini saya menggunakan rumus biasa, gabungan antara if dan penjumlahan dari tanggal sama estimasi kirim. Kurang lebih seperti ini hasilnya.
Tujuan dari pemantauan penjualan ini adalah keterbukaan informasi antara kedua belah pihak ya, dari sales dan gudang, sekaligus juga meningkatkan kerjasama. Yang artinya semisal ada suatu pelanggan yang merasa barangnya kok belum dikirim. Nah, kita dicek di ini bagian pemantauan penjualan, apakah orderannya itu sudah dimasukkan di sini atau belum sama bagian salesnya. Kalau misalnya belum, ya berarti nggak bisa dikirim. Kurang lebih kan seperti itu. Akan tetapi kalau sudah diinputkan, kita tinjau lagi prosesnya sampai mana. Apakah sudah dicetak nota, sudah muncul surat jalannya, tapi statusnya misal belum di packing, jadi belum terkirim, atau misalnya sudah di packing. Kalau sudah di packing, dia dikirimnya tanggal berapa, misal tanggal 12, dan estimasinya itu untuk ke kota Solo itu berapa hari, 1 hari, dan estimasi diterima di pelanggan adalah 13 hari. Dengan ini kita juga bisa menyampaikan kepada pelanggan bahwa semisal ditanyanya itu tanggal 11 ya, tanggal 11 dia tanya barangku mana ya, di bagian sales bisa memberikan estimasi bahwa perkiraan nanti tanggal 13 nyampe barangnya. Tujuannya adalah pemantauan, jadi antara sales dan gudang bisa saling mengingatkan dan saling membagikan informasi dengan real time dan terbuka. Oke, itu adalah sebuah referensi yang bisa digunakan pada kalian. Mungkin permasalahannya berbeda-beda, silahkan dieksplorasi sendiri-sendiri. Skemanya yang saya disediakan ya seperti ini, kurang lebih bisa dikembangkan nantinya. Demikian video yang saya buat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.